Sementara wacana pencopotan Budi Waseso sebagai Kabar Eskrim Polri menuai penolakan politisi PDI Perjuangan. Anggota fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu menduga ada tekanan pihak tertentu yang menginginkan Budi Waseso dicopot. Tekanan itu terkait beberapa kasus korupsi yang ditangani Bareskrim Mabes Polri seperti penggeledahan Pelindo II yang melibatkan Dirut Pelindo II Erjelino. Ya, PDI Perjuangan menolak rencana pencopotan Buas tadi. Pertimbangan kami adalah agar kami bukan semata-mata membela pribadi Buas, tapi yang kami bela adalah penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Apalagi dalam hal ini Bareskrim sedang melakukan penyidikan terhadap skandal kasus. Komjen Budi Waseso dikabarkan akan dicopot dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Sejumlah anggota DPR menyayangkan jika pencopotan Komjen Budi Waseso dilakukan. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Mario De Lima dan juru kamera Ganda Monte langsung dari gedung DPR Jakarta. Ya Mario, bagaimana tanggapan DPR terkait rencana pencopotan Kabar Eskrim Komjen Budi Waseso? Ya Dias, memang walaupun baru sekedar isu, namun hal tersebut sudah membuat gusar dari pihak DPR. Paling tidak, tadi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah mengatakan bahwa jika benar nantinya Komjen Budi Waseso akan dicopot dari Kabar Eskrim, hal tersebut adalah hal yang disayangkan. Karena menurut DPR, hal tersebut atau pencopotan itu tidak berdasar. Selama ini, di mata DPR, Komjen Budi Waseso adalah sosok yang mengembalikan citra Polri dalam arti ia berani untuk menangani kasus-kasus besar, antara lain yang terakhir ini kita dengar adalah kasus dwelling time dan juga kasus kondensat TPPI yang cukup besar dan menurut DPR itu adalah kasus yang dahsyat untuk negeri ini. Dan hal tersebut memang disayangkan apabila pencopotan Budi Waseso adalah terkait dengan prestasi, karena memang di mata DPR Komjen Budi Waseso masih memiliki prestasi dan juga kasus yang dijalankan masih dalam proses yang cukup baik. Tadi pagi kami sempat menanyakan apakah hal tersebut dapat membuat gusar DPR. Ia hanya menyatakan bahwa jika benar hal itu adalah hal yang cukup atau kabar yang mengecewakan. Dan berikut kami mempunyai komentar dari Fahri Hamzah. Sementara Polri masuk ke TPPI, ya kan, penjualan kondensat, wah itu real. Polri masuk ke dwelling time, itu real, itu dahsyat itu efeknya itu. Gitu. Ya tapi Polri-nya nggak dihargai gitu loh. Itu yang kita sayangkan. Mau kemana sih kita nih? Apakah mau kita kampanye-kampanye aja nih? Ya tidak masuk substansi, gitu kan. Sayang betul gitu. Karena itu sebenarnya figur Buas itu mengembalikan kepercayaan kita kepada betapa polisi itu tidak mau tebang pilih, gitu ya. Siapapun yang ada di situ, dan polisi itu jangan lupa dia punya mekanisme check and balances lebih kuat daripada KPK. Ya Dias, di luar itu memang kami mendapatkan kabar bahwa nanti siang sekitar jam 1 atau 13.30 kemungkinan besar nanti Komjen Budi Waseso akan menyambangi DPR, tapi tidak dipanggil, tapi dia hanya datang untuk melakukan dialog dengan para wartawan. Dan hal tersebut juga mungkin akan menjadi menarik karena kita tidak akan mengetahui apakah nanti Komjen Budi Waseso akan bertemu pimpinan DPR ataupun hanya sekedar melakukan acara saja di sini. Kembali ke Anda, Dias. Ya, kami tunggu informasi mengenai pertemuan antara Budi Waseso dengan DPR. Terima kasih. Reporter Mario De Lima, pemirsa dan juru kamera Ganda Monte melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Nama pejabat Polri dimutasi dalam Korps Rapor Polri yang digelar hari ini. Meski santer dikabarkan akan digeser, nama Kabar Eskrim Komjen Polisi Budi Waseso tidak masuk dalam daftar mutasi itu. Usai sebelumnya ramai dikabarkan akan digeser, nama Kabar Eskrim Komjen Pol Budi Waseso tidak masuk dalam daftar nama pejabat Polri yang diangkat dan dimutasi dalam Korps Rapor. Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, saat ini belum ada keputusan mengenai mutasi posisi Budi Waseso. Ia mengatakan hal ini merupakan kewenangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti. Selain itu, mutasi dalam kepolisian merupakan hal yang wajar. Seorang polisi harus siap ditempatkan dimanapun dan kapanpun. Terus terkait keputusan terakhir tentang Pak Budi Waseso gimana Pak?
belum ada, sampai sekarang belum ada keputusan. Kira-kira diganti atau tidak, Pak? Wah, saya nggak tahu, itu kan keputusan. Tetapi kita kan sedang membahas Wanjakti untuk para pati-pati Polri. Ya kalau ada mutasi kan itu mutasi biasa, masa kalau bisa mutasi kan hal yang biasa di polisi itu. Kan saya juga bisa dimutasi setiap saat, juga bisa dimutasi, Waka juga bisa, Kabar Intel, Kabar Reskrim, pejabat utama, kan nggak ada masalah. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan mendatangi Bareskrim Mabes Polri bertepatan dengan pengumuman Korps Rapor. Namun ia menyatakan kedatangannya untuk mengetahui perkembangan kasus yang ditangani Bareskrim. Senada dengan Kapolri, Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan menyatakan hingga saat ini kabar akan dicopotnya Budi Waseso masih sekedar isu dan menunggu keputusan Wanjakti sebagai pihak yang berwenang. Dalam beberapa hari ke depan, Wanjakti akan menggelar pertemuan terkait pergeseran dan mutasi pejabat Polri. Salah satunya terkait jabatan Kapolda Bali. Saya kira itu baru rumor, ya, baru isu. Karena apapun juga yang kita tunggu adalah saat ini adalah menunggu putusan Bapak Kapolri. Tentu saja memang ada Wanjak yang mengatur soal itu, ya. Karena ini menyangkut masalah internal kepolisian, ya. Saya kira apapun menjadi putusan Wanjak dari Polri, tentunya kami dukung. Karena kami berpikir apa yang menjadi putusan Wanjak itu adalah itu yang mungkin yang terbaik buat kepolisian, ya. Sebelumnya, nama Budi Waseso marak dikabarkan akan digeser dari jabatannya sebagai Kabareskrim karena dianggap menimbulkan langkah yang mengganggu stabilitas ekonomi. Salah satunya adalah dengan menggeledah kantor Pelindo II yang menyebabkan pimpinan Pelindo RJ Lino marah dan mengancam akan mundur. Tezer Satria, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Budi Waseso masih di tangan Kapolri. Untuk mengetahui perkembangan terkini kita bergabung dengan reporter Julita Telaumbanua dan juru kamera Muhammad Reza dari Bareskrim Polri terkait isu pencopotan Budi Waseso. Julita, bagaimanakah rencana pencopotan Kabareskrim Polri Kombes Pol Budi Waseso? Ya Ade, hingga saat ini terkait dengan informasi adanya penggantian Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri belum dapat kami konfirmasi secara resmi, baik itu dari Kapolri Badrodin Haiti, begitu juga dari direktur-direktur yang berada di bawah naungan Bareskrim Polri. Namun hingga saat ini dapat kami pastikan bahwa Budi Waseso masih bertugas seperti biasa di gedung Bareskrim Polri, dan baru saja tadi Direktur dari Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Victor Simanjuntak mengaku belum mengetahui adanya rencana terkait dengan penggantian Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri, dan ia mengatakan jika memang benar nantinya Budi Waseso diganti dari jabatannya sebagai Kabareskrim dan dikaitkan dengan adanya dugaan ini terkait dengan kasus penyidikan kasus PT Pelindo II yang saat ini masih diselidiki terkait dengan pengadaan mobil kren PT Pelindo II dan juga dikaitkan dengan direkturnya yakni RJ Lino, maka ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Ia menganggap bahwa jika ini memang benar terkait dengan sebab akibat dari pencopotan ataupun penggantian Budi Waseso ini, maka ini merupakan ancaman bagi penyidik Bareskrim dalam penegakan hukum yang ada. Dan berikut pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Victor Simanjuntak. Impact dan ke bawah. Sekarang ini anggota Bareskrim ini bersemangat bekerja kan karena dipimpin oleh Kabareskrim yang bersemangat bekerja. Lah kalau nanti ini diganti semangatnya turun. Apa yang kita harapkan itu? Kan itu masalahnya. Apa kita mengharapkan ini Bareskrim ini lemah lembut lagi seperti dulu? Kan begitu. Nah kalau ya kan, kalau sedikit tegas, kita kan tegas tapi tetap menyayangi kan gitu. Nah kalau kita kembali ke zaman dulu, ya ini mundurnya bukan satu langkah ini. Gitu. Maunya yang mana ini? Kan gitu aja.
Ya, Ade, Victor menambahkan bahwa hari ini sebenarnya ada pemanggilan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan mobil keren PT Pelindo II terhadap beberapa pihak yang ada di PT Pelindo II. Namun kenyataannya pada hari ini tidak ada satupun dari PT Pelindo II yang datang ke sini untuk diperiksa sebagai saksi. Dan Victor mengatakan bahwa ini merupakan tindakan tidak kooperatif dari PT Pelindo II terkait dengan penegakan hukum Bareskrim Polri. Ade. Ya, Julita, lalu bagaimanakah tanggapan tentang tindakan Budi Waseso yang dianggap melemahkan stabilitas ekonomi, Julita? Ya, Ade, terkait dengan adanya informasi bahwa Budi Waseso ini dituduh sebagai salah satu penyebab pelemahan ekonomi di Indonesia, itu Victor membantah hal tersebut karena beberapa waktu yang lalu Polri telah membongkar beberapa kasus yang mengatakan seperti itu. Salah satunya adalah membongkar terkait dengan korupsi PT TPPPI yang merupakan perusahaan migas yang merugikan negara triliunan rupiah, dan Polri setelah itu mengembalikan aset kepada pemerintah sebesar 30 triliun rupiah, sehingga Victor mengatakan ia kecewa jika memang hal ini tidak diperhitungkan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengembalikan ekonomi Indonesia ataupun untuk memperbaiki kondisi Indonesia khususnya di bidang migas. Dan sebelumnya juga terkait dengan informasi penggantian Budi Waseso ini, ada beberapa nama yang muncul, diantaranya adalah Tito Karnavian yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, dan juga ada Putut Bayu Seno yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Kabar Hankam. Dan beberapa waktu lalu juga sudah ada petisi yang beredar di sosial media, dan ini setelah disetujui oleh ribuan orang yang ada di Indonesia untuk mencopot ataupun menggantikan Budi Waseso dari jabatannya sebagai Bareskrim Polri kepada Presiden Jokowi. Namun hingga saat ini lagi-lagi kami menegaskan bahwa belum ada kepastian terkait dengan adanya penggantian Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri. Ade. Ya, baik, terima kasih Julita Telaumbanua dan juru kamera Muhammad Reza melaporkan langsung dari Bareskrim Polri.